Pemirsa, di segmen ini kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Farah Manhila dari TV Ambilo Surabaya dan juga ada Wana Sari dari Medan. Kita ke Medan terlebih dahulu. Wana, selamat berlebaran dari Riki Satria pagi ini. Silakan Wana, ada informasi apa di lebaran kedua ini? Terima kasih Riki, sebelumnya kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, kami awali kabar pilihan dari wilayah Sumatera yaitu dari Batam, di mana Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman Suryanegara ini melaksanakan sholat Id bersama warga Sembulang, Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang terdampak proyek pembangunan Rempang Eco City. Kehadiran Iftithah Sulaiman selain memberikan semangat kepada warga terdampak, ini juga membuktikan bahwa negara hadir dalam situasi apapun. Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman Suryanegara tiba di Masjid Al-Fajri Sembulang pada Senin pagi sekitar pukul 7. Menteri disambut Sekretaris Daerah Kota Batam bersama tokoh warga Sembulang. Usai melaksanakan sholat Id, Menteri Transmigrasi juga sempat mengunjungi warga. Meskipun sebagian warga yang terdampak pembangunan kawasan Eco City menolak relokasi, namun Menteri Transmigrasi tetap menghargai pilihan warga dan akan tetap memberikan solusi terbaik. Iftithah juga menyampaikan bahwa paradigma transmigrasi saat ini berbeda dengan transmigrasi dahulu yang hanya fokus pemindahan penduduk. Transmigrasi saat ini sudah bertransformasi dengan konsep pembangunan kawasan terpadu dengan tujuan meningkatkan taraf hidup warga dengan memberikan berbagai fasilitas. Rencananya Menteri Transmigrasi akan membangun pelabuhan nelayan dan memberikan bantuan kapal kepada nelayan. Selain itu, di kawasan Eco City nantinya juga akan membangun fasilitas sekolah dasar hingga universitas. Dari Batam, selanjutnya kita beralih ke Sumatera Barat. Pemirsa, saat Hari Raya Idul Fitri di Padang Pariaman, Sumatera Barat, ini ada tradisi menarik yang melibatkan anak-anak untuk bersilaturahmi dan menerima THR. Tradisi itu disebut dengan menambang. Menambang merupakan kegiatan di mana anak-anak berkumpul dalam kelompok kecil. Biasanya terdiri dari 5 hingga 10 orang. Mereka akan berkeliling mengunjungi rumah-rumah warga di sekitar mereka setelah melaksanakan salat Idul Fitri. Selain sebagai ajang untuk mendapatkan uang, menambang juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Anak-anak belajar untuk berinteraksi dengan orang dewasa, mengucapkan salam, dan memperkenalkan diri dengan sopan. Meskipun seiring berjalannya waktu, ada kecenderungan tradisi ini mulai memudar. Menambang tetap menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri di Sumatera Barat. Dan tradisi ini pun merupakan warisan budaya yang unik dan patut untuk dilestarikan. Baik, Riki dan pemirsa, itu tadi 2 kabar pilihan menarik dari wilayah Sumatera. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Wana. Asik sekali menambang ya, jadi kangen ya untuk nambang di kampung halaman. Sekarang kita ke Surabaya, ada Farah. Farah, apakah ada budaya yang sama atau berita menarik lainnya terkait Lebaran? Silakan Farah dari Surabaya. Ya, Reki dan juga pemirsa, informasi menarik juga ada dari wilayah Jawa Timur. Informasi pertama, pemirsa, musim mudik Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi para porter yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak. Biasanya, para penumpang menggunakan jasa mereka untuk membawakan barang bawaan. Puluhan porter pelabuhan berlarian berebut menaiki tangga untuk masuk ke dalam kapal yang baru sandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Mereka pun tersenyum saat jasa dari tenaga mereka disewa pemudik keluar dari kapal membawa barang bawaan pemudik. Keringat lelah serta rela berlebaran di pelabuhan dijalani demi mengais rezeki bagi anak dan istri di kampung. Bagi para porter, honor dalam setiap mengangkut pun tak menentu dan saling tawar-menawar dengan pemilik barang antar penumpang. Biasanya tarif berkisar antara Rp50.000 hingga Rp150.000 tergantung besar kecilnya barang dan jarak antar barang. Menurut para porter Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, musim mudik kali ini penghasilan mereka menurun, jauh lebih ramai jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, bagi para pengguna jasa angkut di pelabuhan, keberadaan para juru angkut barang atau porter ini sangat membantu meringankan beban penumpang saat turun dari kapal. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, satu unit mobil minibus terbakar hingga hangus saat melintas di Jalan Tol Madiun, Jawa Timur. Asap hitam tebal mengepul dari kobaran api yang menghanguskan mobil. Insiden terjadi di ruas tol Ngawi Kertosono kilometer 613. Saat itu mobil berisi 6 orang yang akan silaturahmi dari Ponorogo ke Surabaya. Di lokasi mobil tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Dengan sigap pengemudi meminggirkan kendaraannya ke tepi dan meminta semua penumpang turun. Hingga semua penumpang selamat dalam peristiwa ini. Pemadam kebakaran bisa menjinakkan kobaran api dalam waktu sekitar setengah jam. Insiden kebakaran sempat memicu kemacetan karena para pengendara lain takut melintas saat melihat besarnya api. Kasus kebakaran mobil tersebut kini ditangani oleh kepolisian.